Untuk membahas peluang Indonesia melawan Bahrain 25 Maret mendatang, kita sudah bergabung dengan Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Rizka. Selamat malam. Wah, kita deg-degan nih jelang hari Selasa karena kemarin kita nggak dapat poin lawan Australia, kerja kita juga akan lebih berat. Misalnya dari suplai bola yang kemarin kayaknya susah banget ke depan. Apa yang harus dievaluasi Patrick untuk laga lawan Bahrain? Kalau melihat lawan Australia kan kita hanya punya dua gelandang yang dimainkan, Nathan Cho dan juga dengan Tom Haye untuk di situ. Jadi memang agak sulit. Tom itu kan pemain stylish, dia tidak bisa untuk bekerja dengan baik kalau tidak ada satu gelandang lagi. Misal sebenarnya kalau tampil dengan Ivar Jenner lebih awal, oke, Ivar main babak kedua. Tapi kalau dari awal dia tampil bukan Nathan Cho, kemudian ada Joe Pelupesi, ini lini tengah akan seimbang benar tuh. Dan mereka agresif juga kuat, di gelandang. Membiarkan Tom Haye yang akan mengendalikan permainan. Tapi kedalaman itu double pivotnya akan diambil alih oleh Pelupesi dan juga dengan Ivar. Ini akan jauh lebih bagus. Sehingga walaupun itu mungkin pertahanan terlalu tinggi waktu itu yang memang agak membuat kita, tapi kita punya gelandang yang bagus-bagus untuk bisa menahan pergerakan pemain Australia saat itu. Karena kan mereka kuat dengan Jayden O'Neal, ada Jack Irvine, itu pemain bagus-bagus. Ada Miller bergerak dari sayap, ada Behich. Tapi ini sulit untuk ditahan karena Tom dipaksa untuk bekerja keras dalam pertandingan itu. Mestinya ada satu yang lebih DM, yang lebih ke belakang, berdiri di depan pas Jai Ises dengan Mes dan kita bisa Verdong yang ditarik ke dalam. Dan kemarin juga pergerakan Australia banyak dari sayap itu ya, Bung Ropan? Iya, mereka punya Miller yang kuat, punya Behich yang bagus. Tetapi mereka mengembangkan permainan yang sama seperti ketika yang lawan Cina kita penguasaan bola, tapi kita akhirnya kalah. Australia tidak biasanya mereka bermain dengan penguasaan bola yang sangat rendah, apalagi melawan Indonesia. Tapi mereka berhasil menunggu, kemudian counter attack dengan baik, tetapi di belakang sangat rapi, sangat kuat. Itu yang menyulitkan pemain-pemain kita. Sementara nggak ada yang ngatur dari tengah untuk memberikan bola yang sampai ke oleh Romani. Atau walaupun kita kan punya ada Rafael Strike di depan, ada Marcelino tapi di depan. nggak nyampe ke mereka. Bola iya, karena Tom itu kerja keras tidak sendiri leluasa. Tapi kalau ada Joe Pelupesi, sana ada Ivar, ini akan sangat kuat dengan kendalikan itu yang passing bola yang ngatur ritme permainan ada di Tom. Itu yang harus dilakukan lawan Bahrain. Bung Ropan, pelatih Patrick belum hafal betul dengan materi pemain kita. Ya karena waktunya memang tidak cukup ya, terlalu singkat. Dan kan mereka baru bertemu semua secara total semua itu nanti di Sydney. Dan waktunya hanya 2 hari dari 18 ke 20 itu. Dan STY juga kan bicara demikian ketika ditanya dia tidak menyalahkan siapapun. Dia bilang memang coachnya waktunya terlalu mepet. Semoga akan ada pembelajaran dari situ, evaluasi. Karena dia punya tim kepelatihan yang kuat sebenarnya kan. Ada Alex Pastoor, ada Neil Lansat, ada Gerald Van den Berg. Nah mereka akan melihat itu. Untuk termasuk dengan Jordi Cruijff lah. Kemudian bermain lawan Bahrain. Karena pertandingan melawan Bahrain ini sangat-sangat menentukan. Kita kalah selesai. Apalagi seri juga nggak akan berat bagi kita. Jadi laga hidup mati untuk timnas. Apa yang harus dilakukan Patrick dalam waktu singkat jelang Selasa nanti? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, kami juga masih bersama dengan Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Jadi Bung Ropan, kalau tadi kata Kelvin Verdong akan mempertahankan strategi saat kemarin melawan Australia, tapi apa yang harus berubah kalaupun tetap gaya bermainnya menyerang? Iya, Verdong kan juga bilang kan mengantisipasi set piece yang akan ada. Lawan Australia ada 2 kali. Lawan Bahrain juga sebelumnya ketika kita bermain 2-2 ada sebuah set piece juga yang terjadi. Jadi memang harus diantisipasi dengan hal seperti itu. Tinggal tergantung starting 11 seperti apa yang akan dimainkan. Orang-orang yang tepat yang harus dipilih oleh Patrick Kluivert. Dan saya lihat memang Alex Pastoor yang mengambil alih ya posisi untuk bisa menerapkan taktik. Semoga dia mendapatkan suatu komposisi pemain yang tepat. Artinya kita melawan dengan Bahrain. Bahrain akan sama juga seperti Australia. Mereka akan mengikuti cara Australia. Ya, dan mereka sudah kalah lawan Jepang. Mereka juga hidup mati melawan kita, bukan cuma kita. Karena kalau mereka berpikir kalah lawan kita, mereka juga sulit untuk terus bisa melaju. Ya, jadi makanya ini pertandingan hidup mati bagi 2 tim. Sama-sama haus menang. Namun kita diuntungkan karena kita bermain di depan publik sendiri di GBK. Satu hal lagi yang menguntungkan bahwa kita mendapatkan kembali Justin Hubner yang kembali sama Ragnar Oratmangun. Sehingga lini depan dengan ada Ragnar akan lebih mempermudah bagi Ole kemarin ketika dia bekerja dengan keras tanpa ada Ragnar. Sekarang ada Ragnar akan sangat terbantu dia bermain. Justin Hubner bisa bermain kembali dengan Jai Ises dan Rido. Karena mereka kan sudah punya chemistry yang kuat. Ketika lawan Arab, 3-3 ini yang bermain di belakang dan Arab susah untuk bisa menembus pertahanan. Jadi temboknya timnas. Betul. Mereka. Dan kita kan bisa menang 2-0 clean sheet buat kita. Jadi tidak ada salahnya juga kalau memang memilih 3 pemain ini.
untuk di belakang. Tapi kalau bermain dengan flat 4 orang aja di belakang, mungkin salah satu akan menjadi korban. Kalau Jai masih akan bermain, entah Rido atau dengan Hapner yang akan dipasang. Saya lebih cocok mungkin dengan Rido ya. Ya kalau kecuali dengan 3 back ada Yasin Hapner. Ya, tapi kalau 2 tuh kalau dengan cuma Rido 2, mereka sudah dengan Rido dia sekali, kemudian di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Verdong. Ya. Nah kalau bermain dengan 3 di gelandang yang tadi saya bilang itu Ivar, ada Pelupesi dan dengan Tom, kita akan lebih kuat bermain dengan mereka. Nah, sebaik-baiknya kiper tapi saat kemarin kebobolan 5, apakah Martin Pas harus istirahat dulu diganti Emil Oder? Seorang kiper kalau kebobolan 5 walaupun Martin Pas itu tidak jelek tapi kan kena dengan 5 itu agak shock juga dia. Nggak pernah dialami begitu selama bermain di timnas kita. Tidak ada salahnya juga bagi Patrick Kluivert untuk sementara mengistirahatkan dia. Sehingga memberikan ketenangan buat dia dan menempatkan Emil Audero untuk menjalani debut dia bersama dengan tim nasional di GBK dan sama-sama punya keprestasian yang bagus. Secara pengalaman juga Emil oke, tinggi juga hampir sama dan pasti ada termotivasi juga. Kan debut dia pertama kali. Tampil juga di GBK. Ya bukan tidak mungkin Emil akan termotivasi dan menunjukkan permainan terbaik dia menghadapi Bahrain. Gitu. Debut di langkah dalam permainan yang sangat penting ini pasti akan maksimal juga nanti. Iya, dia akan sama seperti Ole kemarin kan kita bisa melihat bagaimana dia debut dia dan dia tampil luar biasa. Luar biasa Ole itu ya, saat tertekan dia masih bisa menyerangkan 1 gol padahal kondisinya 1 gol pun tidak akan berefek apa-apa. Dan gol dia itu kan gol yang bagus ketika dia mengecoh pemain belakang lain dan kemudian Australia dan dia bisa menaklukkan Matteo Ryan. Yang bagus, tapi kan dia tidak akan bekerja seperti lawan Australia. Dia harus bergerak kiri kanan karena saya bilang tadi itu dibantu oleh Ragnar yang ada. Tinggal di lini depan komposisinya harus memang berubah. Rafael Struijk mungkin bisa cadangan. Kemudian masuk karena sudah ada Ragnar kan. Tergantung 1 pemain lagi untuk bisa mendampingi siapa, apa Iliano atau Marcelino yang dia akan pakai. Tapi bisa aja juga berubah dengan 3-5-2 dalam komposisi ini. Karena kalau Kevin Dix didorong bermain di flank, di fullback dan Verdong, berarti 3 tadi gelandang yang kita bahas dengan Pelupesi, Ivar dan juga dengan Tom Haye itu akan bagus. 2 Ragnar sama Ole di depan. Nah, 3 itu yang tadi ya ada Jai, ada Rido, kemudian dengan Hapner. Nah, ini oke bagus ketika transisi permainan kita dalam tekanan, Kevin Dix dan juga dengan Verdong bisa turun membantu jadi 5 di belakang. Ya kan? Jadi lebih enak. Bisa aja Ragnar bisa turun ke belakang membantu jadi 4. Jadi 5-4-1 dengan meninggalkan Ole sebagai targetnya. Jadi tidak akan keteteran juga untuk mengubah Bahrain di tengah-tengah. Karena bisa. Bahrain ini punya kekuatan dengan gelandang terbaik mereka. Kalau Australia punya Jack Irvine, Jayden O'Neal, mereka punya Ali Madan dan Muhammad Jassim Maroun. Maroun ini yang bikin 2 gol ke gawang kita ketika 2 sama. Dan itu gol yang menyakitkan di menit 90 plus 9. Walaupun sudah lewat 2 menit padahal sudah plus 7 lewat. Nah, Maroun ini yang berbahaya. Jadi ada 2 itu. Dan apalagi kalau kita lihat Bahrain saat melawan Jepang sampai babak pertama masih tahan 0-0 loh. Iya, karena mereka rapi bermain di belakang itu. Jepang kesulitan walaupun menang 2-0 kan nanti di babak kedua. Itu pun membuat pelatih Jepang itu memasukkan Kamada, baru ada perubahan dan dia bisa mencetak gol kerjasama dengan Takefusa Kubo saat itu. Jadi memang tim kepelatihan kita harus bisa melihat pertandingan itu. Dan materi pemain mereka itu hampir sama dengan yang bermain dengan kita dengan 2-2. Nah apalagi ada kabar bagus ya buat kita bahwa Hamad Samsam bek kanan mereka itu tidak bisa bermain. Nanti pas posisi dia akan diambil oleh Vincent Emmanuel. Vincent Emmanuel ini yang main lawan kita ketika 2-2. Jadi komposisi flat 4 bek Bahrain itu sama nantinya. Ya, kalau Emmanuel Vincent yang menggantikan posisi Samsan ini bermain akan head to head sama kita. Akan head to head dengan kita. Nah, itu mereka akan berhadapan dengan Ragnar, Ole, ya entah dengan Marcelino yang kita main duluan atau dengan Eliano kan itu tugas dari pelatih untuk bisa melihat. Tapi ini akan pertandingan yang bagus. Tapi siapapun yang duluan Marcelino, Eliano itu aman-aman aja selama tadi ya posisinya aman. Kalau Marcelino saya pikir dia lebih enak kalau bermain di depan publik sendiri. Sama seperti lawan Arab kan. Semuanya sama-sama haus gol, jadi mau nggak mau kita targetnya ya harus menang. Harus menang, tapi hati-hati juga di belakang, jangan terlalu tinggi memang bermain dengan garis pertahanan. Boleh kita penguasaan bola, makanya boleh garis pertahanan tinggi, tapi kemarin kita itu tidak punya Pelupesi, kita hanya punya Nathan bermain di bawah Pop, sama dengan Tom. Tapi kalau kita punya Ivar dan Pelupesi ini akan bagus buat kita. Bisa membantu. Bisa membantu juga, tapi harus bermain jangan terlalu terbuka juga.
ini berbahaya buat kita. Apalagi dengan permainan Iya. Bahrain kemarin, kalau terbuka ya bisa jadi peluang mereka untuk Betul. obrak-abrik. Tapi saya yakin ya dengan kembalinya Yassin Haji. Habner, ya Wahaji, Ya. kemudian di belakang itu ada Jai dan Rido, ini akan bagus karena mereka sudah lama bisa bermain bersama kan. Ya. Tinggal kita menunggu Emil Audero aja. Iya, apakah Main apa enggak, akan gitu. melakukan debutnya nanti Saya ingin hari dia Selasa? main, Friska ya. Saya ingin Ya. dia main untuk debut dia. Oke, kita Kesempatan tunggu buat dia. apakah Emil main, dan yang penting strateginya tepat, materi Betul. pemainnya juga harus disebar dengan tepat. Iya. Kita dukung di GBK ya Harus. nanti 25 Harus Maret. Indonesia dong, iya dong. Harus dong. Terima kasih banyak Bung Ropan. Sama-sama. Atas ulasannya di Sapa Indonesia Malam.